wassalamu ala Rasulillah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Eh, ya, masalah hafizakumullah, kita akan coba eh, pelajari masuk ke bab yang berikutnya, yaitu ta'amulun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ma'ad dawab. Interaksi Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan binatang. Sebelumnya interaksi Nabi SAW dengan jin. Pada kesempatan kali ini masuk ke bahasan interaksi Nabi SAW dengan binatang atau hewan. Kita lihat di sini pengantar dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Khalaqallahul insana wa karramah. Allah menciptakan manusia dan Allah memuliakan manusia. Wa sakhkhara lahul hayawanat, dan Allah menundukkan berbagai macam hewan. Artinya hewan itu ditundukkan untuk supaya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi manusia dengan hewan jelas kedudukannya berbeda. Posisinya berada pada level yang berbeda. Ya, artinya manusia lebih mulia daripada hewan. Litakhdumahu fi qada'i hawaijihi. Nah, hewan itu digunakan untuk kepentingan, kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi hewan itu dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi eh, ini yang patut kita syukuri, bagian dari cara Allah memuliakan kita. Fayastafidu min luhumiha wa albaniha. Manusia bisa mendapatkan manfaat dari daging dan susunya hewan. Kita mendapatkan ada daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging unta, kemudian ada ikan, dan seterusnya. Kemudian ada yang susunya. Maka kita mengenal ada, oh ini ada susu kambing, ini ada susu sapi. Itu bagian-bagian dari uh, karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa mendapatkan manfaat dari hewan-hewan tersebut. Ya, kita mendapatkan manfaat dari hewan tersebut. Wayar tadil mala bisa min sufiha wa juludiha. Bahkan manusia juga bisa mengenakan pakaian yang berasal dari bulu dan kulitnya hewan. Bulu dan kulitnya hewan. Kita bisa melihat ada orang mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati eh, bisa memakai pakaiannya dari kulit, dari bulu hewan. Wa yattakhidhu min ba'diha zinatan wa tiba. Bahkan ada yang menjadikan pakaian dari bulu hewan tadi, bulu hewan maupun kulit hewan sebagai zina, sebagai hiasan. Maka ada orang yang gaya atau ada orang yang mempertontonkan keindahan pakaiannya yang terbuat dari kulit atau bulu hewan. Watiban, dan bahkan sampai ada yang aroma. Ada sampai minyak wangi itu ada yang campurannya dari hewan. Ada yang campurannya dari hewan. Jadi artinya intinya pemanfaatan manusia terhadap hewan itu bermacam-macam. Dan itu semua untuk apa? Untuk kepentingan manusia. Ya, untuk kepentingan manusia. Jadi bukan untuk kepentingan hewannya, tapi untuk kepentingan manusia. Nah, kita lihat ini ayat 5, 6, dan 7 surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl ayat 5, 6, dan 7. Allah SWT berfirman, wal an'ama khalaqaha. Dan Allah telah menciptakan an'am. Ini Allah telah menciptakan hewan-hewan. Dan secara khusus an'am itu biasanya digunakan untuk binatang ternak. Jadi Allah telah menciptakan binatang ternak lakum, untuk kalian, fiha dif'un, pada hewan-hewan ternak tersebut dif'un, ada bulu yang bisa dif'un itu menghangatkan. Kita lihat ada baju dari bulu hewan, sehingga kalau pas musim dingin kita nggak kedinginan kalau mengenakan pakaian seperti itu.
Makanya kita mengenal ada jaket, ada bulunya. Nah, bulu apapun itu bisa macam-macam. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah memberikan karunia kepada manusia bisa memanfaatkan itu. Kemudian wa manafi'u, dan beragam manfaat, berbagai manfaat, manfaat-manfaatnya bukan cuma tadi, bukan cuma sekedar bisa dijadikan pakaian dan menghangatkan tubuh, tapi manfaat-manfaat yang lain. Wa minha ta'kulun, dan sebagiannya adalah apa yang kalian makan. Kemudian lanjutan ayatnya, di ayat yang ke-6-nya, walakum, nah ini juga, dan bagi kalian juga, artinya kalian akan memperoleh fiha, dari binatang ternak tersebut, jamalun. Ya, jamal itu artinya keindahan. Jadi artinya kalau kalian menggunakan pakaian dari bulu hewan, misalnya bulu binatang ternak, kalian terlihat indah. Yang laki-laki jadi ganteng, yang perempuan jadi tambah cantik karena pakaiannya, karena pakaiannya bagus. Jadi bukan cuma sekedar manfaat tadi, meredam dingin supaya nggak terlalu dingin, jadi akhirnya jadi hangat, tapi juga jadi indah. Maka ada, kita kenal pakaian-pakaian yang terbuat dari bulu beberapa hewan. Ya tentu tidak semua hewan bisa digunakan, tapi ada sekian banyak pakaian, dan bahkan bukan cuma sekedar pakaian. Kalau zaman sekarang, setelah pakaian kemudian nanti masuk ke tas, dompet, dan seterusnya sampai sepatu. Nah, jamalun, indah, hina turihun, ketika kalian membawanya, ya, membawanya ke kandang, wahina tastrohun, dan ketika kalian melepaskannya ke pengembalaan. Nah, eh, maka gini, walakum fiha jamalun, dan ini juga akan menjadi sesuatu yang indah, bukan kepakaian, tapi akan membuat itu terlihat indah. Nah, terlihat indah itu maksudnya apa? Kalau sekarang kita gini, kita punya kebun, punya tanaman hijau, terus kemudian di depan kita itu tanaman yang hijau itu, kemudian ada misalnya kambing, ada beberapa ekor kambing. Jadi terlihat apa? Jamal, terlihat indah. Baik ketika hewan itu dibawa ke kandang maupun ketika dilepaskan di tempat penggembalaan. Tasrahnya hanya dilepas, gitu ya. Nah, ini menunjukkan ada karunia yang Allah berikan kepada kita dari hewan tersebut. Karunia dari Allah SWT, sehingga kita menikmati keindahan. Ya, sekarang kita bisa berkunjung sampai ada namanya kebun binatang. Kebun binatang yang di situ kita melihat keindahan. Kita senang lihat. So, apalagi kalau dulu ketika kita masih kecil, kalau sudah dewasa mungkin karena sudah lihat beberapa kali, nggak terlalu terasa istimewa. Coba anak-anak lihat hewan di kebun binatang, senangnya luar biasa. Senang lihat ini, lihat itu, dan apalagi ragam hewannya semakin banyak ragamnya, orang semakin menikmati. Kita yang dewasa aja menikmati, apalagi anak-anak. Ada hewan ini, hewan itu, mau yang namanya mulai dari yang berkaki dua, kaki tiga, kaki empat, kemudian ada sayapnya, ada pokoknya macam-macam lah. Susah mau kita sebutkan satu persatu. Ini banyaknya luar biasa. Berikutnya di ayat yang ke-7, watahmilu athqalakum, watahmilu, dan hewan tersebut membawa atau memikul athqalakum, beban-beban kalian, ila baladin, ke suatu negeri, lam takunu bi lam takunu balighi, yang kalian tidak sanggup sampai. Balaghah itu yang sampai, yang kalian tidak akan sanggup mencapainya, illa bisyikil anfus, melainkan dengan syikil anfus, itu ada dengan susah payah, dengan kesulitan, dengan kesukaran. Tapi alhamdulillah dengan hewan, akhirnya kita jadi bisa menjangkau tempat tersebut. Kita jadi bisa naik kuda,
kita naik unta, kita bisa ada tunggangan-tunggangan yang akhirnya kita bisa sampai di tempat itu. Ya kalau kita berjalan, wah, kebayang capeknya seperti apa. Alhamdulillah dengan hewan-hewan tadi akhirnya buat kita menjadi ringan. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Rob kalian, Tuhan kalian, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian ayat yang terakhir, ayat ke-8 yang disebutkan di sini, wal khayla. Nah, wal khayla dan khayl maksudnya Allah menciptakan khayl. Khayl itu kuda. Dan Allah menciptakan kuda wal bighala, baghal. Bighal ini kalau kemudian keledai, hewan bighal ya. Wal hamir, keledai. Litar kabuha, litar kabuha, agar kalian menungganginya. Wazinah, dan menjadikan perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Jadi Allah menciptakan kuda, Allah menciptakan baghal, Allah menciptakan keledai, Allah menciptakan macam-macam hewan. Ada yang kemudian dari khusus untuk kuda, baghal, keledai itu bisa untuk kalian tunggangi dan juga sebagai hiasan. Kalau kita naik kuda, ada naik kuda tuh yang memang kita untuk menikmati naik kudanya, naik gitu, naik kudanya dan naik tunggangannya. Tapi juga untuk hiasan. Ada yang kalau kita lihat kuda itu ada yang kudanya indah sekali. Ada yang indah warnanya, bulunya, rambutnya, kemudian sampai sepatunya terlihat indah luar biasa. Dan kita yang melihat tuh senang gitu. Apalagi setelah dimandiin, dihias sampai ada. Dan kita lihat tuh ada yang namanya sisir kuda. Ya, sampai segitunya. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita poin yang tadi disampaikan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dan sekaligus Allah memuliakan manusia. Sekaligus Allah SWT menundukkan hewan-hewan supaya hewan-hewan itu bisa dinikmati, bisa digunakan untuk kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita. Kita kepingin makan, akhirnya dari hewan. Kita kepingin menikmati tunggangan dari hewan. Kita minum air dari susunya hewan. Kita pakai baju dari bulu dan kulitnya hewan. Kita juga bukan cuma sekedar untuk menahan dingin yang luar biasa atau dingin yang ekstrim, tapi juga kita bisa merasakan ketika pakai pakaian gitu menjadi indah, ya. Menjadi indah. Maka ini sesuatu yang patut kita syukuri dari kita nih. Oleh karena itu sudah sepantasnya ketika karunia ini Allah berikan kepada kita, ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan bagi orang beriman, menikmati ini sebagai karunia Allah SWT. Kita harus ingat ini karunia Allah. Tidak boleh kita gunakan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh dengan cara yang sampai menyakiti, menzalimi hewan-hewan tersebut. Kita kenal dengan namanya ihsan. Sampai mengeksekusi dan membunuh hewan tersebut dengan cara menyembelihnya. Misalnya nyembelih unta, nyembelih kambing, nyembelih sapi, kita diperintahkan fa'ahsinu dzibhata. Baiki atau berbuat baiklah dalam cara menyembelihkan. Jadi menyembelihnya pun dengan cara yang baik, cara yang terbaik. Idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Jika kalian membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa'ahsinuz dzibha. Dan jika kalian menyembelih dengan cara yang terbaik.
Maka kalau kita bisa, ya, kalau kita bisa melakukan hal tersebut, kita lakukan dengan cara terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, ayat yang ada di hadapan kita di surat An-Nahl ayat 5 sampai dengan ayat 8 menjelaskan kepada kita karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri, kemudian ayo kita manfaatkan dengan baik untuk ketaatan kepada Allah SWT. Nah, jangan sampai kita lupa bahwa ini harus disyukuri dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan sampai disyukuri dengan cara yang melanggar syariat. Jangan sampai melanggar syariat. Nah, jadi tadi bisa untuk meredam dingin manfaat-manfaat. Kalau begitu disebutkan manafi'ah, manfaat-manfaat bisa nggak terhitung. Dan di sini disebutkan dengan dua bentuk. Ada namanya global dan ada yang detail. Yang global ini untuk menunjukkan manfaatnya bisa beragam dan susah disebutkan satu persatu. Kan manfaatnya hewan tuh macam-macam. Misalnya bisa nggak dimanfaatkan untuk untuk bangunan rumah, untuk lemari, untuk meja, untuk kursi, untuk kalau disebutkan panjang sekali. Mau disebutkan bisa sih nggak tahu puluhan apa ratusan. Intinya banyaknya luar biasa. Nah, cukup dengan kata manafi, beragam manfaat, berbagai manfaat. Nah, ini yang disebutkan manfaat. Tapi kadang-kadang perlu disebutkan contoh dari pemanfaatan itu dengan cara yang baik. Dengan cara apa nih? Ya. Cara apa nih? Ada yang untuk baju. Di sini nggak disebutkan untuk celana. Padahal ada celana dari bahan kulit hewan. Topi ada nggak? Ada. Jaket ada? Ada. Sepatu, tas, dompet, ikat pinggang, dan intinya kalau mau didetailkan banyak. Tapi ketika disebutkan sebagian, itu hanya cukup untuk mewakili contoh-contoh tersebut. Nah ini jamaah sekalian, ini bentuk interaksi Nabi SAW dengan binatang diawali oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dengan menjelaskan bagaimana Allah menciptakan dan memuliakan manusia, kemudian Allah menundukkan hewan-hewan tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Demikian yang bisa kita ulas pada kesempatan di malam ini. Sementara itu dulu sampai dengan surat An-Nahl ayat 5 sampai dengan ayat 8, ya. 4 ayat dari surat An-Nahl ini menjadi semacam panduan secara umum, pedoman bagaimana kita bisa menikmati karunia yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita patut mensyukuri nikmat ini. Ini nikmat yang luar biasa. Bayangkan hewan yang pernah disembelih dari dulu sampai sekarang seperti nggak habis-habis. Banyaknya luar biasa. Coba waktu pas kurban itu, saya nggak tahu apakah pernah ada yang menghitung berapa jumlah hewan kurban yang ada di Indonesia yang disembelih pada Idul Adha yang kan kita cuma tahunya per daerah di mana kita berada atau per lokasi, misalnya per masjid. Di masjid tempat kami ada 2 sapi, kemudian kambingnya ada 22, masjid yang lain ada 4 sapi, kemudian kambingnya ada 17 dan seterusnya. Angka yang luar biasa. Itu baru cuma 2 masjid, 3 masjid, satu kabupaten, satu kota, berarti kan sudah langsung bisa terhitung angkanya sudah pasti itu minimal ratusan kambing, itu minimal bisa angkanya ribuan, ya, bisa angkanya ribuan untuk satu kabupaten, untuk satu kota. Karena dengan angka tadi aja udah langsung 10 masjid aja sudah angkanya di atas 100. Nah, nah itu nikmatnya kita rasakan sampai sekarang. Dan kita patut bersyukur atas nikmat ini. Dan kita ini lebih enak mencerna syariat yang memang sejalan dengan selera dan hawa nafsu kita. Makan enak, minum enak, ya. Itu kan senang gitu. Kalau syariatnya makan, syariatnya minum, syariat makan hewan ini, itu kan menyenangkan untuk kita semua. Ya,
Ketimbang kalau syariatnya syariat yang berat, misalnya jihad, wah itu berat. Tapi kalau syariatnya diperintahkan untuk nyembelih, setelah itu kita makan, apalagi makanannya dengan menu cara memasak yang kita sukai. Bagi yang suka tongseng, suka sate, suka ini, suka itu kan enak, senang. Sudah dapat pahala, makan enak lagi. Nah, nah itu tentu sebagai penutup, jangan lupa ada saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, di Palestina yang sekarang ini mati kelaparan. Terus kita doakan, mudah-mudahan Allah menjadikan ya mereka yang wafat sebagai syuhada. Mudah-mudahan juga Allah kuatkan mereka, Allah berikan pertolongan pada mereka, sekaligus mudah-mudahan Allah binasakan Zionisme, binasakan para tentara Israel, para petingginya, kemudian siapapun yang terlibat menolong, membantu atas kejahatan kemanusiaan yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang setimpal, dan kita doakan terus karena ini kejahatan yang luar biasa biadabnya di depan mata dunia, dan sekaligus juga ini ada apa ini menjadi peringatan sangat keras kepada siapapun termasuk para pemimpin yang menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.